Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Kamelian yang terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan, di mana peramalan itu adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilai di masa yang akan datang. Nah, peramalan merupakan gambaran tentang keadaan perusahaan pada masa yang akan datang, dan gambaran ini sangat penting peranannya bagi perusahaan. Peramalan biasanya dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu usaha untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode peramalan. Metode peramalan ini dibagi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ini dilakukan apabila data masa lalu tidak sehingga peramalan tidak bisa dilakukan. Nah, dalam metode kualitatif, pendapat-pendapat dari para ahli akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari pengalaman. Dalam metode kualitatif, pendapat-pendapat dari para ahli akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari peramalan yang telah dilakukan. Namun, apabila data masa lalu tersedia, peramalan dengan metode kualitatif akan lebih efektif digunakan dibandingkan dengan metode kualitatif. Selanjutnya adalah permintaan. Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Menurut Gillarzo, permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode peramalan penting digunakan untuk perusahaan yang melakukan persediaan secara terus-menerus agar supaya sudah bisa melakukan perencanaan baik jumlah yang akan disiapkan dan perencanaan anggaran berikutnya. Sesuai dengan teori yang ada, peramalan yang baik mempunyai kriteria yang penting, antara lain dilihat dari akurasi peramalan, di mana hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan relatif kecil. Dengan menggunakan metode yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun teknologi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sulaiman Fakih. Saya akan menjelaskan tentang peramalan kualitatif. Metode gabungan tenaga penjualan merupakan metode peramalan kualitatif, di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan di perusahaan. Ada 3 kategori umum dari metode ini, yaitu metode gabungan tenaga penjualan, teknik manajemen, dan pendekatan distributor. Peramalan dilakukan atas dasar pengetahuan masing-masing pihak berkaitan dengan kecenderungan masa mendatang dan menerjemahkan penguatan tersebut dalam peramalan perusahaan. Alternatif lain yang dapat dipakai adalah dengan melakukan studi terhadap pihak yang perilaku dan tindakannya akan menentukan kecenderungan di masa yang akan datang, yaitu seperti para konsumen atau pelanggan dan calon konsumen atau calon pelanggan. Kegiatan ini sering disebut sebagai riset pasar. Riset pasar dapat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat konsumen membeli produk yang kita hasilkan. Mengapa konsumen tidak membeli produk kita, bagaimana karakteristik produk yang dianggap penting oleh konsumen, dan bagaimana produk tersebut dapat digunakan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meramalkan potensi pasar
atau pangsa pasar yang dapat diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat melakukan survei kepada para pelanggan atau calon pelanggan dengan menggunakan surat, kuesioner, dan wawancara. Bisa juga menggunakan telepon atau melakukan uji coba. Hasil peramalan dengan menggunakan metode peramalan kualitatif dalam kenyataan bisa saja terdiri dari beberapa tingkatan untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk menghasilkan ramalan akhir, perusahaan dapat secara subjektif menentukan probabilitas terjadinya masing-masing tingkatan penjualan dan kemungkinan mengalihkan nilai probabilitas tersebut dengan tingkat penjualan masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan saya pasrahkan kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis time series. Analisis time series adalah data deret waktu, yaitu sekumpulan data pada satu periode waktu tertentu. Peramalan time series adalah peramalan berdasarkan perilaku data masa lampau untuk diproyeksikan ke masa depan dengan memanfaatkan persamaan matematika dan statistika. Tipe data time series terbagi atas beberapa jenis, antara lain yang pertama, siklus. Pola siklus adalah suatu seri perubahan naik atau turun sehingga pola siklus ini berubah dari bervariasi dari siklus satu ke siklus berikutnya. Pola siklus dan pola tak beraturan didapatkan dengan menghilangkan pola kecenderungan dan pola musiman jika data yang digunakan berbentuk mingguan, bulanan, atau kuartalan. Yang kedua, random, pola yang acak yang tidak teratur sehingga tidak dapat digambarkan. Pola acak ini disebabkan oleh peristiwa yang tak terduga seperti perang, bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, tren atau kecenderungan adalah komponen jangka panjang, mempunyai kecenderungan tertentu dalam pola data baik yang arahnya meningkat ataupun menurun dari waktu ke waktu, sehingga pola kecenderungan dalam jangka panjang jarang sekali menunjukkan suatu pola yang konstan. Teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan tren suatu data deret waktu adalah rata-rata bergerak linear, penerusan eksponensial, model Comrades, di mana teknik-teknik tersebut hanya menggunakan data masa lalu untuk mendapatkan pola kecenderungan dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan produk. Yang keempat yaitu musiman. Pola musiman menunjukkan suatu gerakan yang berulang dari satu periode ke periode berikutnya secara teratur. Pola musiman ini dapat ditunjukkan oleh data-data yang dikelompokkan secara mingguan, bulanan, atau kuartalan, tetapi untuk data yang berbentuk data tahunan tidak terdapat pola musimannya. Pola musiman ini harus dihitung setiap minggu, bulan, atau kuartalan tergantung pada data yang digunakan untuk setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat analisis time series. Yang pertama yaitu membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu untuk membantu data peramalan. Yang ketiga, membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim, lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Yang terakhir yaitu membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.